Hi channel, welcome back to my guys. Jadi kayak as you guys can see on the title, yes, I think I put the title first. Mhm. Jadi hari ini aku mau sharing pengalaman aku. Ya, it's weird I'm using Indonesian language. I don't even know why. But the thing is, I want to share my experience as a user of online Indonesian online course. Yes. Jadi I think I'm comfortable gunain aku. Jadi aku waktu itu pernah ikut salah satu platform online les bimbingan belajar di Indonesia terbesar, itu Ruang Guru. Ya, no sensor guys. Ya, tapi ini bukan paid promote or anything like that. I just like purely want to share my experience with you guys. Jadi sekarang aku sudah lulus SMA, jadi sudah tidak SMA lagi. Nah, jadi bisa sharing-sharing aja lebih enak gitu. Nah, oke. So first of all, aku sudah nulis poin-poinnya di sini, jadi nggak apa itu namanya, nggak kemana-mana gitu omongannya. Oke. Jadi yang pertama aku bakal ngejelasin dulu Ruang Guru itu apa. Tapi kayaknya most of all kalian udah tahu Ruang Guru itu kayak platform les online terbesar di Indonesia. Jadi dia, ya, I think it's already 3 years atau gimana, or 4 years, I don't even know. Tapi aku ngikutin lesnya itu dari aku kelas 1 SMA. Jadi dari kelas 1 SMA terus aku rutin sampai kelas 3 SMA. Cuma kelas 3 SMA karena mungkin aku udah mau berakhir-akhir sekolah kali ya, jadi kayak not really serious. Tapi di kelas 1 sama kelas 2 itu paling serius banget, masih ambis-ambis banget. Nah, jadi waktu pas aku SMA itu aku ngikutnya Ruang Guru Digital Bootcamp. Sekarang namanya Ruang Belajar Plus. Dulu tuh namanya RGDB, sekarang namanya Ruang Belajar Plus. Nah, pokoknya aku jelasin dulu tentang ruang gurunya dulu. Baru nanti aku bakal ceritain gimana dari ruang guru terus aku jadi diundang ke ini talk show di net. Yes, I've been on TV before, but yeah, just regular normal one. Okay, not gonna talk about that. Tapi tadi yang sampai aku di ruang belajar, sekarang ruang belajar plus, dulunya namanya RGDB. Nah, jadi kalau kalian sebenarnya masih mau ikut sekarang, itu namanya ruang belajar plus. Mungkin masih sama kayak dulu sistemnya. Kalau RGDB dulu itu sistemnya kayak kita masuk ke aplikasi Line, abis itu nanti di Line itu ada grup per mapel gitu. Jadi kayak ada, dulu aku anak IPS, jadi ada kayak sosiologi, geografi, ekonomi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Ya pokoknya pelajaran sosial yang penting lah. Kayaknya ada 6 atau 7 gitu, forgot. Tapi pokoknya pelajaran mapel-mapel pentingnya itu ada di lesannya, itu di bimbel onlinenya. Nah, satu grup itu isinya itu sekitar 15 sampai 20 orang. Tapi honestly, setiap kayak kan itu ada jadwalnya gitu. Jadi per mapel itu ada jadwalnya, kayak misalnya sosiologi itu hari Senin, dan itu tuh mulai waktu belajarnya sekitar jam 7 sampai jam 9. Nah, itu tuh jadi ada guru di dalam grupnya itu, satu guru sama the rest of them-nya itu uh, murid-murid belajar. Tapi singkat aku ada kayak admin grupnya gitu setiap grup. Yep. Nah, habis itu yang tadi aku mau bilang tuh, biasanya yang aktif di grup itu tuh nggak banyak. Jadi kayak mungkin dulu frekuensinya yang paling aktif aku sama teman aku gitu. Jadi dua dari 20 orang itu yang paling aktif. Nah, jadi bisa bayangin kan, jadi kayak rada sepi. Tapi dengan sepinya grup itu ya belajarnya jadi lebih enak aja gitu. Ya intinya gitu sih, lebih enak yang kayak sepi gitu. Dan untuk rating pembelajarannya sendiri menurut aku emang bagus sih. Kayak gurunya itu masih, kalau setahu aku, antara udah lulus kalau nggak mahasiswa akhir deh. Pokoknya gurunya itu masih kakak-kakak gitu. Dan itu tuh mereka baik banget, dan setiap belajarnya itu emang udah harus banget dikasih PPT, terus dikasih latihan soal, terus nanti ada sesi tanya jawab di grup. Jadi menurut aku kayak ya worth it buat
orang-orang yang emang males buat ikutan les di kayak tempat offline gitu. Jadi RGDB atau sekarang ruang belajar plus itu jadi nilai plus buat yang mager seperti aku dulu. Ya pokoknya kayak gitulah. Nah, itu aku udah jelasin ruang guru staff, ruang belajar staff, ya pokoknya gitulah ya. Kalau kalian mau kepoin lagi tentang les-les online-nya, bisa cek langsung aja ke ruang gurunya. Sekarang aku mau share ke pengalaman aku. Jadi gimana sih aku bisa dipanggil ke, maksudnya dipanggil buat having interview, I guess ya, itu jatuhnya interview ya, tapi having interview di ini talk show di stasiun TV Net. Jadi awalnya itu kan aku tuh kayak awal-awal tuh ruang guru entusias banget sampai aku kayak waktu itu pernah ikut kopdar. Iya, namanya kopdar. Aku baru inget kayak kemarin aku nginget-inget apa ya namanya ya dulu. Pokoknya itu sampai kayak ketemu sesama pengguna ruang guru sampai aku ada ini, terus ada dapat pouchnya, OG pouch, terus sama ini this one, wait. Ya, ini sudah sudah kena banjir. Itu nggak kena banjir sih, cuma kayak udah lama aku nggak buka, jadi kayak menunjukkan sekali ya dulu aku ruang guru hardcore sekali. Tapi anyway, ceritanya itu gini, aku waktu itu yang tadi aku bilang ambis banget kan, kayak demen banget sama ruang guru karena menurut aku tuh mereka worth it banget platform online ya. Nah, abis itu tuh dulu itu masih ada komunitas ruang guru per regional kayak Jabodetabek sama pokoknya ada gitulah. Pokoknya per regional itu ada kayak daerah Jawa sampai Pulau Jawa sampai mana gitu. Nah jadi tuh aku ikut komunitas itu, jadi per region gitu. Di satu grup itu isinya aku ingat banget banyak murid-murid. Nah one day itu ada satu kakak ruang guru itu ngasih link gitu kayak mau minta feedback gimana sih penggunaan ruang guru gitu. Nah aku ingat banget itu di link feedbacknya itu kayak Google Form gitu dikasih tahu bisa gak kalau misalnya ikutan atau diundang gitu ke acara TV gitu, mau diwawancara gitu. Ya of course, I said yes, kayak why not gitu. Nah abis itu aku nggak expect apa-apa karena biasanya sebelumnya juga ada link feedback kayak gitu, cuma hadiahnya pulsa. But I don't I haven't got it, nggak pernah dapet. Jadi ya udah lah ya. Terus aku kayak ya udah biasa aja gitu, kayak yang penting kasih feedback, siapa tahu feedback aku bisa berguna buat yang emang belum pernah pakai ruang guru gitu ya. Ya ekspektasi aku cuma sampai mungkin nanti feedbacknya diposting kali ya di IG ruang guru kayak gitu. Nah habis itu setelah aku ngisi link itu aku masih inget banget besoknya tuh aku kopdar tuh yang tadi kayak ketemuan sama pengguna ruang guru gitu, terus kayak main kuis gitu. Tapi waktu itu kopdarnya nggak banyak, kayak cuma dikit doang karena kan per daerah, kan aku di Tangerang jadi cuma per kota Tangerang gitu, terus ngumpul di satu tempat ketemu kakak ruang guru ya, stuff like that. Nah habis itu aku inget banget tuh dari situ terus dikasih tahu kalau misalnya dapet chat dari WA diundang ke ini talk show, bisa gak buat tapping. Terus aku kayak hah, really terus katanya kan disuruh sama orang tua gitu. Wait a minute, aku mau cari dulu file proofnya, fotonya, karena aku nggak bisa taruh di aplikasi ini karena ya maklum ya aplikasi editnya. So wait a minute, aku mau cari. Oke, jadi ini aku udah no filenya nih. Here's the proof. Ya pokoknya gitulah, ini mamaku nge-screenshot dari snap WhatsApp gitu, karena aku filenya itu nggak ada di HP yang ini, kayak terpisah dari filenya. Pada waktu itu aku record banget videonya, kan waktu itu ada di TV terus aku nge-record karena takutnya just in case gak ada di YouTube kan. Jadi terus ini, terus this one, ini di talk show. I think I have the picture, jadi pernah foto juga bareng hostnya Om Andre, jadi kayak ya pernah ketemu artis gitu, terus pernah ngerasain kayak satu apa tuh namanya, satu ruangan di makeup artist gitu ya. I know it's overreacting, tapi kan tuh pengalaman gitu, kayak it's worth to share gitu.
Nah ya I think that's it gitu. Terus udah kayaknya gitu doang untuk share pengalaman, karena sesingkat itu gitu, kayak di chat suruh bareng mama, nanti tanggal, nggak tahu tanggal berapa ya, pokoknya tanggal Desember itu kita tapping itu kayak recording gitu ya, mungkin kalian udah tahu, tapi itu ya kayak nge-record gitu. Nah abis itu di sana aku juga ketemu sama kakak ruang gurunya, jadi dia kayak masih ngarahin gitu nanti uh, ngomongnya kayak gini gitu. Dan yang aku ngomongin itu di TV pada saat itu tuh kayak beneran hasil dari aku ngomong sama si kakak itu, jadi itu jadi skripnya gitu lah secara singkatnya. Nah habis itu pulang, terus katanya tinggal tunggu, dan aku inget banget itu tanggal, wait kayaknya ada di sini waktu itu mama aku screenshot. Setahu aku tanggal 9 Januari atau enggak 10 Januari, soalnya seingat aku besoknya tuh aku langsung isi acara buat acara Natal sekolah. Makanya itulah 9 Januari kayaknya, 9 Januari atau 10 Januari. Ya makanya segitu. Jadi gitu deh pengalamannya. Jadi kayak awalnya itu dari isi iseng-iseng gitu, kayak link feedback, abis itu diundang deh kayak unexpectedly gitu. Tapi kalau untuk sekarang, kalau yang emang dari video ini terus pengen nyoba, ih bisa gak ya diundang ke TV gitu, I don't even know program itu masih ada atau enggak. Kayaknya Yoni Talk Show itu masih ada atau enggak ya, I don't even know. Tapi ya intinya tidak tahu ya, mungkin masih ada atau enggak. Tapi kalau kalian mau coba aktif gitu di ruang guru kayak di komunitas gitu, it's worth to try juga gitu, kayak jadiin pengalaman gitu. Siapa tahu kan dapet apa namanya, rezeki dadakan gitu, kayak diundang kemana, siapa tahu kamu jadi brand ambassador ruang guru. Ya maybe, I don't even know, tapi intinya gitu. Terus kalau mau ditanyain kayak rating experience aku ikutin ruang guru selama 3 tahun, ya one of five, I give five. Ya five, karena ya emang seru aja gitu. Terus gara-gara itu tingkat prestasi belajar aku juga, teman-teman ke sekolah aku dulu tahu, jadi kayak meningkat gitu. Kayak ya it's worth it kalau kamunya juga niat jalaninnya ya situ. Karena biasanya ada tuh yang kayak teman-teman aku di grup saat kemarin tahun-tahun lalu itu di RGDB, kayak mereka ikut les tapi kan jarang aktif ya. Kalau jarang aktif juga kan percuma kan, kayak ya percuma les mahal-mahal tapi kagak aktif, terus kagak ada ilmunya gitu deh ya. So that's it. Jadi kalau kalian mau coba kayak masih ragu-ragu, ya coba aja, karena aku sudah merasakannya selama 3 tahun. Ini bukan video endorse, aku tidak dibayar, tidak menjadi brand ambassador, ya aku harap menjadi brand ambassador. Ya tapi itu sih after all of the experience I had, jadi ya seru-seru aja, worth it gitu ya. So that's it. Terima kasih banyak yang sudah mau nonton video random ini. I know it's random video again, tapi terima kasih banyak yang sudah mau nonton. I hope you guys have a great day. Kalau kalian punya pertanyaan apapun yang mau ditanyain atau komen tentang apapun, just comment down below. I hope you guys like this video. God bless your day. Aku harap kalian baik-baik aja di sana yang nonton aku. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, biar aku bisa main PS5. Terima kasih banyak yang udah nonton. God bless you. Thank you so much.